Mantan Jampitsus Febri Adriansyah mengungkapkan kesedihan mendalam sejak tahu kematian orang dekatnya Sutrimo. Febri kini menunggu hasil penyelidikan polisi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Melalui kuasa hukumnya disampaikan bahwa Sutrimo memang mengalami sakit yang sudah cukup lama. Kami dari tim kuasa hukum mendapatkan pesan dari Pak FA dan keluarga bahwa Pak FA dan keluarga sangat sedih dan berduka cita sejak mengetahui kematian almarhum Sutrimo. Pihak keluarga kami tentu saja berharap kita semua menunggu dan menyimak informasi resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Karena kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses ekshumasi yang kami dengar informasinya di media itu dilakukan hari ini. Kami juga menyimak apa yang disampaikan oleh pihak dokter dari Polri bahwa dari kajian ekshumasi ini nanti baru bisa ditentukan atau disimpulkan penyebab kematian apakah natural atau anatural. Jadi sebagai warga negara yang baik dan juga dalam konteks negara hukum tentu kita hormati proses hukum yang berjalan di Polda tersebut. Sekali lagi kami sampaikan Pak FA dan keluarga menyampaikan duka cita terkait dengan kejadian ini. Dan yang diketahui oleh pihak keluarga selama ini memang almarhum itu mengalami sakit yang sudah cukup lama sejak bertahun-tahun yang lalu dan tentu saja pihak keluarga sedih mendengar kabar kematian almarhum Sutrimo tersebut. Terima kasih. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang pembacaan dakwaan jilid 2 terhadap Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa pada hari ini. Namun terdakwa Dr. Tifa tidak hadir dalam persidangan sehingga sidang kembali ditunda 2 minggu ke depan. Jadi sidang ditunda hari Kamis tanggal... Pada sidang sebelumnya majelis hakim telah mengabulkan eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Perkara Dr. Tifa kembali diperiksa oleh majelis hakim yang sebelumnya menangani perkara yang sama, yakni Endarwati sebagai ketua majelis dengan hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Matilda Kristina Katarina. Sidang dimulai tepat pukul 9.03 waktu Indonesia Barat dan hanya berlangsung selama 7 menit dikarenakan pihak terdakwa Dr. Tifa belum hadir pada saat sidang pembacaan dakwaan hari ini. Informasi pertama, 2 terduga pelaku penistaan agama dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait dugaan penistaan agama dalam sebuah konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Viral hafalan Al-Quran berhadiah miras, pemirsa, ternyata akhirnya berbuntut panjang di mana ada 2 terduga pelaku penistaan agama berinisial R dan E dalam sebuah konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara tiba di Polda Metro Jaya. Keduanya dikawal pihak kepolisian dan tertunduk ketika melihat adanya awak media yang menyorot mereka. Nah, ini juga yang sempat memberikan statement permintaan maaf sepertinya di media sosial Threads. Ya, saat dimintai keterangan oleh awak media, keduanya memilih bungkam dan terus berjalan memasuki gedung Direskrimum Polda Metro Jaya. Polisi masih mendalami adanya unsur pidana dalam kasus penistaan agama ini. Loh, kakak, kenapa kok pakai sayembaranya pakai nyipok? Kenapa nggak yang lain? Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung perintahkan jajarannya untuk memeriksa dan membawa kasus tantangan hafalan Al-Quran berhadiah miras di Ancol, Jakarta Utara ke ranah hukum. Ya, tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara memicu reaksi keras dari pemerintah Provinsi Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah fasilitas milik pemerintah Provinsi DKI.
Guna memberikan efek jera, Pramono telah memerintahkan asisten Kesra untuk segera memproses ambil tindakan hukum terhadap penyelenggara acara. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pihak manapun yang berani memainkan isu agama yang bisa mengganggu kedamaian kota Jakarta. Teman-teman sudah mengetahui itu. Tetapi yang paling penting adalah satu, membuat statement yang menurut saya sebagian teman-teman sudah mengetahui itu. Tetapi yang paling penting adalah satu, ini nggak boleh terjadi lagi. Siapapun yang mengadakan acara, apalagi di tempat yang difasilitasi oleh atau tempat pemerintah DKI Jakarta, misalnya Ancol. Walaupun saya tahu pasti Ancol nggak tahu sama sekali dengan peristiwa ini, tetapi apapun kan ini terjadi di Ancol. Sehingga dengan demikian tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif sekali. Sebelumnya buntut dugaan penistaan agama dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ratusan warga menggeruduk rumah MC acara itu. Kapolres Metro Bekasi Kota meminta masyarakat menyerahkan penanganan kasusnya ke pihak polisi. Ratusan warga dari berbagai daerah menggeruduk rumah yang diduga dihuni oleh MC festival musik yang terlibat dalam challenge hafalan Ad-Duha di Rawalumbu, Kota Bekasi pada Selasa malam. Masa yang emosi bahkan masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Namun MC tersebut tidak ditemukan. Pihak kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota sempat mendatangi lokasi. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kolis Aryana, pemilik rumah diketahui sudah pindah domisili sejak 3 bulan terakhir. Juga menyampaikan kepada masyarakat agar menyerahkan penanganan ini kepada pihak kepolisian. Kita sudah melakukan upaya-upaya penyelidikan, baik itu Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim Polri. Nanti tentunya update-nya akan disampaikan. Sementara dugaan penistaan agama masih dalam penyidikan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, dan Barreskrim Polri. Sebelumnya video dugaan penistaan agama terjadi dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara dan viral di media sosial. Salah satu stand produk minuman keras diduga menantang pengunjung menghafal surat Ad-Duha dengan hadiah 1 botol minuman beralkohol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, ex-Kabarreskrim Polri Susno Duaji menilai ekshumasi jasad Sutrimo yang telah dimakamkan 21 hari lalu sebenarnya sudah terlambat. Meski demikian, langkah ini penting untuk dilakukan sebagai bagian proses penyidikan. Berikut cuplikan dialognya. Kalau kita nilai terlambat, ya ini terlambat ya. Tapi tidak ada kata terlambat itu dalam penyidikan ya, lebih baik telat daripada tidak gitu kan. Karena ini sudah cukup lama waktunya. Kenapa lama? Yaitu dari tanggal 23 ya peristiwanya, 23 Juli, kemudian sekarang sudah tanggal 11, besok ekshumasinya tanggal 12. Kalau besok tanggal 12 berarti kan sudah hampir 20 hari ya. Mudah-mudahan saja hasil ekshumasinya itu masih cukup baik gitu. Artinya kondisi jenazahnya masih bisa untuk diadakan uji laboratorium ya, terhadap lambung, terhadap ginjal dan sebagainya, organ-organ dalam daripada Sutrimo ini. Mudah-mudahan